Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Laili Noviana, calon guru penggerak dari SMP 1 Suruh Trenggalek. Di sini saya akan menyampaikan hasil pendampingan 2 tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang nanti Bapak Kepala SMP 1 Suruh dan hari ini Bapak Wakil Kepala Sekolah nanti Ibu TV calon guru penggerak yang akan dari SMP 1 Suruh beserta Bapak Ibu saya nanti dan Nabila dari kelas 9 yang diselenggarakan. Alhamdulillah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan bersama oleh Allah SWT sehingga bisa bersama-sama di acara yang sangat luar biasa dan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bu Vivi. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar sukses sampai akhir acara. Amin. Selamat dan tetap diperlimpahkan kepada yang kita ambil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita semuanya dan kita nantikan sahabat Nabi dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk acara pada kesempatan pagi hari ini yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat sambutan dari pengajar praktik yang Bapak Anto sampai saat tidak diberikan, kemudian kepada puisi yang dibawa oleh Bu Nabila dari kelas 9, kemudian penyampaian visi dari guru penggerak, kemudian terakhir doa dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mari acara di sana ini kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu menjadi suaranya dari Maksimal yang berdiri untuk tugas silakan buat kami. Indonesia tanah airku, tanahmu padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Itulah Indonesia. Hadirin kita sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Penasihat yang berjuang yang saya hormati pula, dan juga Bapak Ibu Guru rekan sejawat dari Sanggar Satu Suruh. Untuk acara selanjutnya itu dimulai dari Bapak Kepala SMP 1 Suruh yang ada memiliki proyek Bapak Wakasih Bapak Mario kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-Ibu, daripada yang terhormat Bapak Anto Santoso CBNPB, selaku pengisi praktek yang dilakukan untuk kegiatan hari ini, yaitu Kepala Guru beserta kegiatan hari ini yang saya hormati dan anak atau saudara dan saya cintai dan saya berikan. Marilah kita bersama-sama menjaga diri tersebut dari Allah SWT yang telah melimpahkan firman surat karunia dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama di ruang ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan calon guru dari bagaimanapun visi dan bahasa perubahan. Dan salam juga selalu terlibat kita bersama seluruh bersama kita menuju kita semua di dalam kita semua yang akhir telah mendapatkan syafaat Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama sekolah yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Anto Santoso SBMPB yang pada kesempatan hari ini bisa mendampingi dari salah satu guru SMP 1 Suruh, yaitu Ibu Aidin Mutiara yang saat ini berstatus sebagai calon guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu dan juga Pak Anto hari ini agendanya adalah berdasar perubahan diskusi. Harapan dari sekolah pada kesempatan ini adalah apa hari ini saat ini setelah bisa tidak bisa bersuruh memang ada waktunya ada semacam perubahan atau penambahan terhadap visi dan misi sesuai dengan perkembangan. Nah, yang ada saat ini karena visi dan misi yang dibuat itu sekitar 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini sekolah ini bersama dengan merumuskan dan juga berdiskusi tentang masalah perubahan tentang visi itu. Maka harapan dari sekolah untuk selama bagian ini adalah hasil dari diskusi ini nanti mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai rekomendasi dari dengan jadi memang setelah mendapatkan hari ini diskusi teman-teman ini nanti mudah-mudahan bisa dibawa dalam penyusunan rencana untuk perubahan visi sekolah. Alhamdulillah kan agaknya pun dengan kebutuhan sekolah pada saat ini. Mudah-mudahan kebetulan ini kan visinya nanti terkait dengan mata pelajaran yang berlampu berhubungan dengan teknologi. Nanti bisa dimasukkan ditambahkan dengan visi-visi yang barangkali itu harapan dari sekolah. Sekali lagi mudah-mudahan dari hasil diskusi ini nanti bisa menjadikan awal dari rencana sekolah yang tahun ini mungkin akan memprogramkan penyusunan penambahan visi sekolah. Itu artinya kepada Bapak Ibu Guru yang ikut di dalam kejadian ini harapan dari sekolah kita bersama-sama mengikuti dengan cara seksama untuk diskusi ini sehingga hasilnya nanti sebenarnya bisa memberikan substansi kepada kenyataan itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti bisa berjalan.
Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya kepada Bapak Kepala SPI atau Kepala Masyarakat dan seluruh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang berikut itu sampaikan dari beliau pengajar praktik Bapak Angkong Santoso SPI RBD pada bidang komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukurlah khairan wa barakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Pros selaku Ada Kasudi selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Suro, Ibu Laili Noviana selaku JKP di Angkatan 7 Program Pendidikan, serta Bapak Ibu yang sangat berhormat juga Bapak Anda tidak ada berdasarkan misi ini kami banggakan. Alhamdulillah dalam putaran bergerak yang dimulai sampai di tahap ini telah dilaksanakan baik dengan dukungan dan motivasi dari pihak sekolah tentunya. Kami harapkan dari progres yang dibicarakan oleh Bu Laili Noviana ini benar-benar minimal bisa membuat perubahan di kelasnya sendiri sehingga nantinya dapat berimbas kepada perubahan yang akan diprogramkan oleh sekolah. Bapak Ibu yang aku hormati, misi sekolah itu merupakan suatu program yang tidak stagnan saat sekolah berdiri sampai sekolah berjalan dan berlaku tertentu, tapi misi sekolah itu merupakan sesuatu yang dinamis berdasarkan kebutuhan, terutama adalah kebutuhan kita dalam melayani siswa. Adapun di dalam program Yunda ini, kenapa kok dimasukkan visi dan rasa perubahan sekolah? Ini ada maksud adalah memang benar-benar guru penggerak ini mampu bergerak, dan menggerakkan. Program ini adalah program yang sangat mantap Bapak Ibu, direncanakan, diprogramkan, dan dilaksanakan sehingga nantinya dapat membuat perubahan yang signifikan bagi pendidikan di Indonesia tentunya dan di sekolah masing-masing pada khususnya. Khusus di kelas 136B yang saya dampingi Bapak Ibu, di kelas 136B ini terjadi kolaborasi yang luar biasa di antara guru TK, SMP, SMA, dan SMK. Jadi mereka dapat berkolaborasi, saling dapat mengisi, menerima untuk paradigma pendidikan yang ada di TK maupun SMA. Kalau dulu itu di antara mereka berkelompok untuk kegiatan pendidikan tertentu. Itu memang bagus, tapi lebih bagus lagi di dalam interaksi itu adalah interaksi yang heterogen. Jadi didapat informasi yang koordinasi dari situ. Ini nanti kami harapkan diskusinya berkembang Bapak Ibu, walaupun nanti diawali dengan presentasi mengenai visi dan rasa perubahan ini terjadi diskusi yang aktif dan tidak dua arah, bahkan mungkin multi arah. Terima kasih untuk mengawali itu. Sekali lagi mohon untuk didukung progres Bunda ini di sekolah ini, baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta teman-teman semua saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bupati Pak Angkong Santoso SPI. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh dalam bidang dari kelas 9.
Lautan Hindia bergelora membanting di pantai beliau itu. Aku saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu barat yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pamur Palaran, bukan lagi pamur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karya dari sang proklamator. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya itu penyampaian visi dari guru penggerak, langsung mulai Ibu Laili Noviana, Sarjana Komunikasi CGP Angkatan ke-7. Aplaus untuk beliau. Terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Orito SPD, yang terhormat kepada Bapak Komandan Market, Bapak Anto Santosa MPD,
pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan berdapat di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pengajar praktek, Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktunya mendukung kegiatan saya dalam penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sampun siap nih Bapak Ibu? Semangat nih. Panggil pulau malih, pun bosan. Kalau ini sampun 1 jam, saat ini ditambah malih. Semangat paginya masih dengan Bapak Ibu. Pagi, terus apa kabar? Hebat, sehat, sehat, hebat, luar biasa. Nonton ya, rasanya lebih bersemangat. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat, hebat, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di sini mohon maaf saya sekali lagi ingin berbagi Bapak Ibu, kita sering belajar bersama-sama untuk mempelajari visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya sebagai guru penggerak dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Suyatno MPD dengan Bapak Pengajar Praktek Bapak Anton Santosa MPD dan saya sendiri dari Noviana Calon Guru Penggerak Akademi Budaya SMP 1 Surabaya. Yang mau saya sampaikan yang pertama adalah koneksi antar materi yang saya pelajari mulai dari modul 1.1 sampai modul 3, yaitu mewujudkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Modul 1.1 yang sudah saya pelajari itu tentang filosofi pendidikan KHD. Itu dijelaskan bahwasanya pendidikan berdasarkan filosofi KHD yang pertama yaitu menuntun. Jadi artinya di sini kita itu sebagai guru kita hanya bisa menuntut siswa. Padahal selama ini yang saya yakini itu kita itu bisa mengendalikan anak supaya mereka itu bisa menjadi yang seperti kita mau. Ternyata berdasarkan filosofi Hajar Dewantara bahwa anak itu diciptakan sudah mempunyai minat, bakat dan potensi sendiri-sendiri. Ibaratnya seperti kertas yang sudah ada oleh-olehnya. Nah, padahal selama ini saya menganggap sebelum saya belajar ini saya menganggap itu anak-anak itu memang kertas yang masih putih. Jadi kita mau mengarahkan anak itu nantinya seperti apa itu urusan dulu dulu. Itu sesuai kehendak dulu. Ternyata tidak. Ternyata memang benar kalau anak itu dari lahir sudah diciptakan mempunyai minat, bakat dan potensi yang berbeda-beda. Ya, kita sebagai guru tugasnya adalah hanya menuntun bakat yang sudah mereka punya. Kita mengarahkan bagaimana untuk kedepannya nanti. Nah, kemudian yang kedua yaitu kodrat alam dan zaman. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya anak mulai dari lahir sudah mempunyai kodrat alam. Kalau misalkan ada contohnya misalkan sudah mempunyai bakat melukis, kita memaksakan untuk dia bisa menari. Itu tidak boleh seperti itu. Kita mengarahkan supaya meneruskan apa yang bakat mereka punya, karena itu sudah bakat alam dia mulai dari lahir. Nah, terus untuk bakat untuk kodrat zamannya, tentu pendidikan pada saat ini tidak sama dengan pendidikan zaman kita dulu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya murid-murid kita. Kalau misalkan sekarang sudah banyak menggunakan teknologi, sedangkan pada zaman dahulu ketika kita bersekolah itu belum ada, kita harus menyesuaikan seperti itu.
selanjutnya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita tidak bisa memaksakan murid itu sama seperti kehendak kita. Kita harus menuntun sesuai bakat dan potensi yang mereka punya dan memfasilitasi bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka punya dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi bagaimana sebagai guru, bagaimana cara kita untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, lingkungan pembelajaran yang nyaman untuk murid, bukan untuk guru tapi untuk murid. Dengan kita mengadakan pembelajaran yang berpihak pada murid, tentu murid nanti akan lebih fokus dengan pembelajaran karena sudah sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, kaitannya dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Memang di sini dijelaskan nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya nilai dan peran ini sebenarnya juga seandainya dimiliki oleh semua guru itu sangat bagus sekali. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga yaitu pendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah, seandainya setiap guru mempunyai nilai dan peran seperti ini, tentu akan membuat sekolah semakin maju. Karena pada dasarnya kita mempunyai nilai yang luar biasa. Kita memfasilitasi murid, kita bisa mandiri maksudnya termotivasi untuk selalu mengupgrade keahlian kita supaya kita menjadi lebih maju untuk menularkan ilmu kita kepada murid-murid kita. Nah, kolaboratif, kita sesering mungkin mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat, misalkan seperti itu, seperti di MPMB. Setiap kita punya ilmu itu ditularkan ke teman-temannya. Jadi kita nanti semakin hari semakin pintar karena ada masukan dari teman, juga kita menyampaikan sendiri ke teman. Nah, kemudian reflektif itu setiap ada kegiatan itu selalu direfleksi. Nah, ketika kita mengadakan pembelajaran, di akhir pembelajaran itu selalu mengadakan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Nah, kaitannya dengan 1.1 apa? Dengan memberikan fasilitas pembelajaran kepada murid, dan kita sendiri mempunyai peran dan nilai seperti tadi saya jelaskan, maka itu nanti akan mendukung pembelajaran yang lebih bagus. Nah, dengan modul 1.1 dan 1.2, kita di sini bisa membuat visi. Akhirnya kita dituntut untuk bisa membuat visi kita sendiri. Tujuannya supaya kita mempunyai cita-cita, mimpi. Kita mau memimpikan murid itu seperti apa. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah merumuskan visi dan membuat prakarsa perubahan, artinya mewujudkan visi kita. Nah, di sini untuk mewujudkan sebuah visi itu nanti ada kalimat pemakaian dan ada kalimat rumpangnya. Oke. Nah, dan untuk mewujudkan suatu visi kita nanti untuk mewujudkan sebuah misi nanti kita menggunakan langkah bagja namanya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dengan begitu, ketika nanti kita peran dan nilai yang tadi sudah saya jelaskan, dengan memberikan fasilitas yang kita punya untuk murid-murid kita, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan kita punya visi dan berusaha untuk mewujudkannya, maka akan lebih mudah untuk menggapai siswa yang berkarakter Pancasila. Oke.
Kemudian dalam menyusun visi itu ada istilah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada sisi positif atau kekuatan dalam melakukan sebuah perubahan. Jadi nanti ketika menyusun visi kita diarahkan dengan menggunakan inquiry apresiatif supaya kita menemukan hal positif pada diri seseorang atau suatu organisasi baik di masa lalu, masa kini ataupun masa depan. Kemudian untuk mewujudkan visi kita nanti membuat sebuah prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan baca. Nah, tahapan baca itu sendiri antara lain apa? Membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu kalau huruf awalnya disingkat baca. Selanjutnya yaitu, nah ini perlu saya jelaskan. Ini adalah visi saya. Saya membayangkan kenapa saya mengambil visi mewujudkan generasi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, latar belakang saya mengambil visi ini karena saya menginginkan murid saya itu meskipun berada di pedesaan, istilahnya tidak di kota besar ya, segala sesuatunya sangat terbatas, apalagi teknologi. Mungkin mereka di rumah itu punya handphone, tapi kan belum tentu punya komputer kan ya. Nah, saya menginginkan mereka itu meskipun berada di daerah, mereka itu bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi tidak akan kalah dengan murid-murid yang ada di kota. Di sini ilmu pengetahuan teknologi itu sangat luas. Tapi biasanya kita kalau pendengar iptek itu kan fokusnya ke komputer, terus ke hal-hal yang elektronik gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu luas. Seperti sebenarnya sudah pernah dipraktekkan di sini. Seperti teknologi pengolahan sampah, teknologi membuat bak maja itu ya. Nah, itu juga termasuk dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang saya maksud. Nah, tidak perlu menggunakan komputer ataupun alat-alat elektronik. Nah, kenapa saya mengambil berdasarkan profil pelajar Pancasila? Karena saya menginginkan murid saya nanti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu sendiri yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan mempunyai karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka akan lebih tahu dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segi religius tentunya. Karena teknologi itu seperti pisau bermata dua ya. Ada dampak negatif dan ada dampak positif, dan dampak negatifnya juga sangat luar biasa. Nah, dengan berbekal keimanan, mereka akan tahu dampak negatifnya untuk diri sendiri dan dampak positif. Misalkan contohnya kalau dalam bidang komputer ya, maksud saya karena saya mengajar informatika, itu misalkan mereka bisa menggunakan meskipun dengan belajar otodidak bisa memanfaatkan belajar sendiri dari Google itu untuk menambah pengetahuan mereka. Nah, tapi dari situ juga kalau misalnya tidak berbekal iman, mereka akan dengan rasa penasarannya tentu akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Contohnya misalkan ada penipuan online seperti itu. Nah, kalau misalkan punya iman, tentu akan meninggalkan hal-hal seperti itu. Itu harapan saya. Nah, berkebinekaan global. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, di sini kalau misalkan kita tentu berkomunikasi
menghargai, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu bergotong royong. Dengan mempunyai karakter bergotong royong, mereka akan mempunyai jiwa sosial yang besar. Nah, yang keempat yaitu mandiri. Mandiri merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi setiap sesuatu mereka bisa menyelesaikannya sendiri dan terus mengupgrade pengetahuannya sehingga menjadi lebih maju. Selanjutnya yaitu bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Jadi dengan bernalar kritis nanti mereka akan mampu merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Nah, dengan mempunyai karakter ini, saya berharap siswa murid saya nanti itu dengan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, karena pada saat ini sudah tidak zamannya lagi tidak mengenal teknologi. Jadi saya ingin tidak kalah gitu dengan kota-kota besar, meskipun dengan kondisi yang sarana prasarannya minim. Nah, tapi ketika di sekolah ada, harusnya mereka saya berharapnya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan mempunyai karakter pelajar Pancasila. Nah, setelah saya menyusun visi seperti itu, saya ingin mewujudkannya. Nah, langkah untuk mewujudkan visi saya itu seperti apa? Yaitu dibantu dengan menggunakan istilah atap. A-nya itu aset. Siswa sudah mengenal teknologi dengan cepat dan mudah karena mereka di rumah punya punya handphone. Nah, otomatis kalau di rumah punya handphone sekali dua kali pasti mereka akan browsing, mencari informasi yang ingin mereka tahu. Nah, sekolah memiliki sarana dan prasarana untuk mengembangkan teknologi. Di sekolah juga disediakan internet, disediakan komputer, juga disediakan buku literatur yang belajar mengenai teknologi. Nah, selanjutnya adalah tantangan. Tantangannya adalah minimnya keberanian murid untuk mencoba. Karena kalau misalkan contohnya kalau belajar di lab itu saja, awal-awal masuk itu memegang mouse itu juga ketakutan. Jadi misalkan sudah terdengar teknologi itu rasanya sih ada kalimat nanti takut rusak. Terus aku nggak usah takut, saya nanti disuruh mengganti kayak seperti itu. Terus tantangan ekstrinsik yaitu kurangnya sarana dari luar sekolah, maksudnya sarana yang ada di rumah, karena aplikasi yang ada di handphone itu tentu hanya juga yang tidak sama yang ada di lab komputer. Nah, seperti Microsoft itu sebenarnya ada di handphone, tapi kan lebih sulit untuk mengoperasikan. Padahal untuk di dunia kerja untuk saat ini tuh terlalu yang ringan, yang paling ringan itu kan pasti ada mengetiknya. Itu kalau di perkantoran mungkin. Nah, terus aksi yang dilakukan yaitu seluruh warga sekolah mulai perencanaan kegiatan, penyediaan sarana dan keterlibatan guru dalam hal mendukung program. Dalam hal mendukung program juga dalam hal memotivasi siswa. Pembelajaran, murid mampu menciptakan dan memanfaatkan segala hal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berdasarkan profil belajar Pancasila. Nah, dengan bantuan atap ini, akhirnya saya mempunyai
mengembangkan kreativitas murid dalam mengoperasikan komputer. Karena saya guru mengajar komputer, jadi fokus saya di komputer. Sebenarnya ilmu motorik dan teknologi itu sangat luas. Cuman karena saya faknya di komputer, saya mengambil prakarsa perubahan seperti ini. Nah, terus nanti Pak, untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini dibantu dengan tahapan bagja namanya. Tahapan bagja itu seperti ini Bapak Ibu. Buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaannya itu punya saya seperti ini. Apa yang saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas murid dalam pengoperasian komputer? Hal apa yang mendukung dalam pengembangan kreativitas murid mengoperasikan komputer? Nah, di sini kita yang membuat pertanyaan dan kita sendiri yang menjawab untuk sekiranya bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang kita buat. Nah, saya di sini jawabannya adalah saya pertama berdiskusi dengan kepala sekolah terkait pentingnya pengembangan kreativitas murid dalam pengoperasian komputer dan juga sharing dengan teman sejawat. Yang kedua yaitu mencari informasi baik dari buku ataupun internet cara mengembangkan kreativitas murid dan mengoperasikan komputer. Dan A adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini yaitu di tahap ini ada pertanyaan lanjutan untuk menemukan arti kekuatan atlet dan potensi lewat kegiatan penyelidikan. Nah, saya mengambil pertanyaan siapa yang pernah mempunyai pengalaman dalam pengembangan kreativitas murid dan pengoperasian komputer. Dan tindakan yang saya lakukan yaitu mencari contoh nyata pembelajaran komputer yang mampu mengembangkan kreativitas murid dalam mengoperasikan komputer. Yang kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan anak untuk mengembangkan kreativitas? Mewawancara KS, guru ataupun murid dan orang tua. Keterampilan apa yang sudah dikuasai? Ini kan kita mengambil pelajaran dari sesuatu yang sudah terlaksana. Nah, menanyakan pada murid aktivitas apa yang mereka sukai dalam mengoperasikan komputer. Nah, selanjutnya yaitu gali mimpi. Di sini apa yang murid lakukan jika sudah mulai lebih kreatif dalam pengoperasian komputer. Nah, tindakan yang saya lakukan yaitu menanyakan pendapat setiap murid. Hal apa yang membuat mereka supaya bisa lebih kreatif dalam mengoperasikan komputer. Nah, yang kedua, bagaimana perasaan murid dan perasaan saya jika sudah mulai lebih kreatif dalam mengoperasikan komputer. Nah, terus saya melakukan tindakan menyiapkan segala sesuatu supaya lab komputer menjadi tempat yang nyaman dan menarik. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan murid jika didukung dengan lab komputer yang nyaman dan menumbuhkan kreatif murid? Membuat model pembelajaran dan media pembelajaran yang mampu menumbuhkan kreativitas dan menyiapkan suasana lab yang nyaman. Selanjutnya yaitu menjabarkan rencana. Di sini nanti kita membuat pertanyaan untuk diri kita sendiri. Langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk membuat murid lebih kreatif? Karena supaya suatu lab mendukung dalam upaya pengembangan kreatif. Yang ketiga, apa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lab yang nyaman. Nah, kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di sini kita nanti action apa yang sudah kita rencanakan dari tahapan tadi yang terakhir atur eksekusi. Nah, di sini kita mewujudkan dengan aktivitas yang kita lakukan. Siapa saja kira-kira yang akan dilibatkan dalam aktivitas ini? Siapa saja yang akan dilibatkan untuk mengamati kita? Nah, kapan waktu yang tepat? Apa yang perlu disiapkan? Bagaimana cara mengetahui kemajuan kreativitas murid dan bagaimana cara mempertahankannya? Yang saya lakukan yaitu yang pertama mengkomunikasikan
sejawat. Nah, kemudian melibatkan rekan sejawat terutama yang mengampu mapel TK. Dan kemudian dilakukan setiap jam pelajaran. Kapan itu dilakukan? Setiap jam pelajaran TIK di lab. Nah, yang perlu disiapkan apa saja? Dengan memberikan fasilitas yang lengkap, juga aksesoris yang memudahkan murid untuk belajar. Dan bagaimana cara mengetahui kemajuan? Dengan mencatat setiap kemajuan kreativitas murid. Bagaimana mempertahankan dan meningkatkan? Dengan diadakan lomba desain poster atau kartu ucapan sesuai dengan kreatif murid. Dengan tema-tema tertentu. Lalu langkah saya lakukan seperti itu. Cuman memang ya tindakan saya yang terakhir itu membuat desain poster itu hanya dalam lingkup kelas. Jadi masih dalam lingkup kelas saja. Mana mereka yang mempunyai minat dalam membuat karya-karya. Nah, mereka bisa melihat melihat di internet. Jadi mereka browsing untuk ketika saya memberikan materi cuman sebatas memanfaatkan fungsi icon picture misalkan. Nah, seperti itu nanti mereka bisa dengan kreativitasnya sendiri browsing dan supaya mereka lebih kreatif lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin contoh rencana bagja lainnya bisa saya tunjukkan, tapi nanti durasinya semakin lama nomboten nggih, Pak. Terus langsung aksi nyata mawon nggih. Aksi nyata yang sudah saya lakukan itu seperti ini, Bapak Ibu. Skip mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi yang saya buat adalah mewujudkan generasi unggul dalam iptek berdasarkan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan saya wujudkan dengan bahasa perubahan, yaitu mengembangkan kreativitas murid dalam mengoperasikan komputer. Berikut aksi nyata yang akan pada tahap perencanaan terdapat sejawat untuk membiasakan murid untuk. Jadi ketika saya berada di kelas untuk menumbuhkan karakter profil Pancasila, membiasakan ketika keluar masuk kelas ataupun lab itu selalu mengucapkan salam. Nah, kemudian berdoa selalu, ini sudah umum ya, berdoa dan kemudian menghafal surat pendek, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan literasi untuk membiasakan murid gemar membaca dan menambah
pengetahuan daripada murid. Dalam proses belajar mengajar di kelas, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya mengajak murid untuk bermain sambil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Make Match. Jadi saya ketika berada di kelas itu model pembelajaran saya berbeda dengan yang ketika kita belajar di lab. Karena kalau di kelas saya mempelajari tentang teorinya, sedangkan untuk mata pelajaran TIK itu banyak menghafal dan memahami. Nah, saya menggunakan model pembelajaran Make Match karena ternyata lebih efektif. Lebih efektifnya karena ketika mereka menggabungkan antara kartu soal dan kartu jawaban, mereka itu berusaha untuk mengingat dan memahami. Nah, seperti itu, dan itu pun sambil bermain, jadi menyenangkan buat murid-murid. Tidak melulu dengan saya ceramah ataupun karena ini materi menghafal dan memahami gitu. Jadi saya sebisa mungkin membuat pembelajaran yang nyaman untuk siswa dan juga efektif gitu. Jadi saya mengambil model pembelajaran Make Match ini. Dalam pembelajaran Make Match beserta jawaban. Nah, di akhir pembelajaran selalu saya refleksikan dengan adanya presentasi siswa. Pembelajaran di laboratorium komputer, saya menggunakan pembelajaran yang berpihak kebiasaannya sama Bapak Ibu. Pembelajaran selalu diawali sama ketika belajar kelasnya di dalam kelas, yaitu doa, juga menyanyikan. Dalam pembelajaran di laboratorium ini, murid saya dari kebebasan. Nah, ketika saya pembelajaran di praktek di lab, itu saya menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya begini, saya memang belum tahu ini model pembelajaran apa ya. Saya itu kalau dalam satu semester itu ada indikator sendiri, ada 3 indikator. Jadi menggunakan fungsi icon dari menu home, terus kemudian menu insert, itu saja sih sebenarnya karena masih tahap itu, belum yang karena tingkat SMP masih di situ. Nah, ketika saya pembelajaran di lab itu ada tiga materi yang harus dipelajari, dan itu saya mempersilahkan siswa untuk memilih. Jadi memilih untuk yang sekiranya kamu minat itu di apa gitu loh. Jadi yang pertama itu yang suka puisi ataupun mengedit tulisan, dia nanti akan memilih itu. Dan ketika anak yang suka seni nanti akan memilih membuat memanfaatkan icon clip art ataupun shape ataupun picture seperti itu. Jadi saya mempersilahkan mereka untuk memilih materi yang mereka inginkan. Jadinya di akhir pembelajaran nanti bisa sama. Karena kalau misalkan nanti pada hari ini kita membahas menggambar dengan memanfaatkan fungsi clip art, kalau dia nggak karep, itu nanti yang satu sudah selesai dulu, yang satu tidak karep akan tertinggal. Jadi saya mempersilahkan siswa untuk memilih. Jadi ketika dengan buku panduan yang berbeda, nah ketika mereka minatnya di mengetik, satunya menggambar, nah nanti akan sama selesainya. Pada akhirnya juga mempelajari materi keseluruhan. Ngoten itu kalau saya. Untuk memilih materi yang mereka sukai sesuai dan banyak inspirasi dalam dan saya membiasakan di lab itu untuk pembelajaran dengan teman sebaya nih. Jadi kalau misalkan karena saya juga misalkan kerepotan harus ke sana, Bu ini bagaimana harus ke sana. Nah, saya menggunakan itu kayak
yang bisa itu nanti saya meminta temannya untuk mengajari teman yang lainnya. Jadi saya tidak kerepotan sendiri ketika harus lari ke sana. Nah, seperti ini mempresentasikan cara membuat tabel. Nah, itu nanti bisa diikuti oleh teman-temannya yang belum bisa. Nah, itu tadi adalah aksi nyata saya. Selanjutnya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun visi. Ngerti nggih, Pak? Kita belajar untuk menyusun visi, Bapak Ibu. Ya setidaknya untuk lingkungan kelas kita. Lah misalkan panjenengan tidak sama dengan saya, bisa sesuai dengan mata pelajaran panjenengan sendiri. Nah di sini sebelum menyusun visi itu ada gambaran seperti ini. Sebenarnya ini membuat gambar, tapi sepertinya tidak mungkin, jadi menggambarkan saja mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun mendatang. Menggambarkan murid yang seperti apa? Ini pertanyaan yang bisa dipahami dia. Gambaran panjenengan mengenai murid yang Bapak Ibu dambakan 5-10 tahun mendatang. Bapak Ibu ada yang mau mewakili, menceritakan gambaran panjenengan ki piye? Ngoten lho. Nggih, berangan-angan riyen. Pripun? Terus kata yang digunakan kata kerjanya itu kalau sekarang tetap seperti dulu. Kalau dulu kan Kalau visi ini menjelaskan tentang merdeka belajar karena profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nggih. Nanti yang penting jenengan punya mimpi. Visi itu mimpi, nggih. Punya mimpi ke depannya itu seperti apa? Sakit, cobi. Terima kasih. Ini visi dengan yang seperti ini sepertinya berbeda dengan visi yang kita buat dulu ya Pak ya, untuk program yang kita gunakan. Tadi Bu Vivi ada mewujudkan seperti itu ya. Kalau dulu biasanya yang pernah kita diskusikan itu ada awalnya itu iya dulu seperti itu. Apakah sekarang meskipun semuanya nanti berdasarkan profil pelajar Pancasila, untuk yang depan itu apa berupa mewujudkan apa seperti itu? Itu. Jadi ini kita kolaborasi dulu, kita diskusi untuk mewujudkan setidaknya untuk visi kita sendiri dulu. Visi kita untuk mengkondisikan kelas. Nah ini kan yang pertama untuk menyusun visi itu kita mempunyai gambaran. 5-10 tahun ke depan itu kita punya murid seperti apa? Kita mendapatkan murid seperti apa? Dan kan berangan-angan dulu. Aku pengen murid itu kalau visi saya tadi, saya berangan-angan ingin menjadi murid itu yang paham ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan ngoten. Nah, mereka itu masih neng deso tapi tetap kenal teknologi, betul loh. Nah, kalau misalkan ini dikaitkan dengan mata itu tadi saya membuat visi itu berkaitan dengan mata pelajaran saya kebetulan. Nah, kalau misalkan jenengan punya mata pelajaran yang berbeda dengan saya, tentu punya angan-angan atau gambaran, punya nilai, punya mimpi sendiri tentang murid kita 5-10 tahun ke depan. Pengen piye yo muridku? Kan ngoten. Ini bercerita jenengan bayangi ngoten. Terima kasih. Kalau saya punya mimpi untuk murid saya nanti, saya gambarkan 5-10 tahun yang datang. Misalnya karena di bahasa desa ya, terutama karena memang dari menulis menulis berita. Jadi saya harapkan nanti anak-anak bisa menulis sesuatu berita yang bisa sekarang zamannya menggunakan teknologi ini bisa dikirim ke suatu media misalnya dipublikasikan
Terus ada lagi misalnya bisa membacakan puisi, menulis novel dan seterusnya. Karena ada materi tentang menulis. Salah satu anak didik saya sudah bisa menulis novel, sudah di aplikasi dari kelas 9 ini. Jadi saya harapkan lebih dari itu untuk menghasilkan terutama berbahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu atau yang mempunyai mimpi berbeda atau Ini untuk saya karena saya sering mengamati mimpi saya kedepannya mungkin berapa tahun itu 5-10 tahun mendatang, intinya anak-anak nanti bisa mengikuti lomba olimpiade matematika tingkat nasional atau bahkan tingkat nasional. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini nanti untuk membuat sebuah visi, saya akan membagikan apa gitu ini namanya? Kemarin sudah sempat dipelajari, saya takutnya karena kalau nanti belajar pada saat ini juga, saya bahasanya saking bergede terus buatan sami seperti yang kalau sampaikan dengan secara tidak pakai unik, nonton loh, makanya seperti ini loh dulu. Ini nanti saya bagikan satu-satu. Terus ini adalah kalimat rumpang. Nah ini nanti adalah yang harus panjenengan kerjakan pada hari ini, sehingga nanti tersusunlah sebuah visi. Dan setelah tersusun sebuah visi, kita akan membuat sebuah prakarsa perubahan dengan bagja tadi untuk mewujudkan visi kita. Ngoten, kita sakit saling berbagi seperti ini. Nah, kalau seperti ini perlu berpikir dulu, nopo langsung mawon, terus tak jawab saiki. Kan ini sangat baca. Saya memilihkan murid yang pribon Pak. Visi yang dimaksudkan visi per mata pelajaran atau visi sekolah secara umum? Ini untuk dirinya sendiri. Nah, itu nanti misalkan dikolaborasikan, nanti kan bisa menjadi visi sekolah Pak G. Kalau misalkan diambil yang umum-umum saja. Sebenarnya kalau iptek itu kan umum, meskipun itu mengarahnya ke TIK, tapi kan umum, pengetahuan dan teknologi itu kan sebenarnya umum. Nah, misalkan nanti dari visi saya diambil ipteknya, itu nanti bisa jadi visi sekolah, ngerti nggak Pak? Ya seperti itulah. Ini untuk menyusun visi padanya sendiri yang akan diwujudkan di kelas, ngerti loh. Setidaknya kan di kelas dulu. Nah, kayak saya tadi membuat prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas siswa itu bagaimana? Kan dari lingkup yang kecil dulu, ngerti menawi. Begitu Pak. Kalau bagikan yang sampurna stop. Bu Vivi tanya ya, kalau murid, maksudnya itu kan kita nanti mengambilnya semua kan dari profil pelajar Pancasila ya, ini nanti ya. Anu saja keinginan jenengan itu masuk. Oh, ya, berarti tadi jadi pengen gitu. Berarti di sininya tidak usah berdasarkan bayangan kita yang profil Pancasilanya itu di dilewati dulu itu ya. Nanti profil Pancasila itu nggak harus Kalimantan profil Pancasila. Penjabaran kita. Kita menginginkan apa mewujudkan untuk generasi yang mandiri. Bisa menjawab tantangan zaman. Oh iya. Kalau dulu kan kita ambil
ambil profil Pancasila itu berlandaskan pintar itu kan. Iya. Itu kan juga sama dengan profil Pancasila Iya, juga. sebenarnya. Dan dia kan berlandaskan dari pintar terakhir dari visi kita. Dan itu kan juga profil Pancasila. Sebenarnya Iya. sebenarnya dia tidak harus terus menggunakan kapitalisme itu tidak bagus. Maka menginginkan siswa itu misalkan dia ketika berjalan muncul atau dia pas pelajaran dulu seperti pulau Iya, iya. itu prakasa perubahan boleh ya Mimpi kita ya. iya jadi Keinginan seperti kita seperti aja ya. keinginan dia pimpinan terus habis itu nanti diwujudkan untuk mewujudkan itu kita fokuskan di pelajaran kita kata Solo ya kan apa mewujudkan generasi Unggul unggul di Iptek. Iptek. Nah, terus saya prakarsa perubahan saya apa membuat siswa itu kreatif kreatif dulu kemudian nanti setelah dia kreatif kan untuk mencapai visi saya yang generasi teknik kan lebih mudah dari dikerucutkan disesuaikan dengan kelas kita terus membuat satu perubahan prakarsa perubahan terus satunya visi jenengan tidak harus semuanya terus berkarakter tapi macam Enggak ya, bebas ya. Seandainya bahasa Inggris ya, muridnya mampu berkomunikasi cara ya menggunakan itu nggih sangat sederhana bisa. Ini juga bisa ditambahkan masalah selaki kan juga adiwiyata kan yang berbeda dengan Iya. sekolah lain kan bisa juga yang mempunyai wawasan adiwiyata juga. Adiwiyata. Iya. Yang itu pakem kita. Makanya Berarti yang itu pakem itu tetap. Nah, yang baru itu ditambahkan. Yang pakeman dia tetap itu tetap Sudah ada ya Pak? Tapi kita atas kelas kita. Ini baru ditambahkan. Iya, yang kita saja. yang kita saja berarti kita nggak sanggup punya sekolah kan sudah baku. Iya Pak Marioto, berarti kita yang dari makul atau apa punya visi sendiri, tapi yang dari sekolah kan sudah baku kan Bu yang Makanya kan ditambahkan. iya, iya dimasukkan gitu.
Bu Vivi tanya. Ini yang satu lembar seperti ini bagaimana? Nah, ini kan muridnya ya. Coba ini yang berakhlak, komunikatif, mandiri, bisa berinteraksi di lingkungan masing-masing. Ini harus adakah dicantumkan mata pelajaran kita? Sudah menjadikan visi itu kan sifatnya bunda. Nanti dari visi itu berusaha menjadi ketika menjadi itu kan lama untuk mewujudkan visi ini harus jadi satu usaha itu bisa menyakitkan masing-masing. Visi ini masih ini visi pribadi loh kan ini visi mau generasi untuk tapi nanti untuk menggunakan teknologi ini kan umum. Nah, ini keluarga menjadi prakarsa pernikahan mewujudkan murid yang kreatif di bidang dalam menggunakan komputer. Nah, untuk mewujudkan unggul itu visi yang generasi yang kreatif dalam menggunakan bahasa Inggris. Oh, bisa. Saya coba. Visi satu itu untuk mewujudkan visi yang benar. PPP diulang lagi. Generasi memang Kan kita selalu mewujudkan misalkan generasi cetak coba generasi dalam mewujudkan kesimpulan jangan berpindah dulu mewujudkan visi umum Pak mewujudkan aku opo ketika orang lain visi ini betul nek langkai pulau dan visi sekolah itu misalnya itu kalau dengan tapi kalimatnya jadi nanti nggak bahasa Inggris langkah tak boleh ini ayo diulangi nomor mana nggak gitu apa Pak sih ini aku melakukan bahasa Inggris teman panjang ini sekolah lain ya misalkan kolaborasi dengan orang yang sudah berhasil mengikuti siswanya kita pandai komunikasi bahasa Inggris di golek nenek golek wong luar negeri kan ini nanti bisa terhadap tidak usah bahasa Inggris lomba debat storytelling ya untuk menggapai ini mimpilah dibilang gitu apabila kamu jatuh jangan aplikasi kira-kira memang lebih ini menguasai teori tidak hanya praktek tapi juga sebenarnya langsung opo kemudian pembelajaran online sekarang itu nanti aksi nyata tidak oh kak iya
digawe kampung Inggris. Ujung bisa ya. Lah iya wis kok. Eksekusi berarti ya. Menjalankan industri Eksekusinya ini sebagai aksi nyata. Sip. Oh, ini gimana? Terima kasih. Mungkin kan koneksi sekolah saya di sekolah saya mengutamakan berpusat pada student center yang artinya berbuat sebuah tapi kembali masa mendatang. Mau tahu sekolah kita loh. Ya makan gak pernah. Oh, sebenarnya sudah cekam tapi prakarsa sebenarnya dari yang membacakan yang bersangkutan kita ini sambung tentang prakarsa dan isi sama prakarsa Baiklah, saya ingin menyampaikan dari mapel bahasa Inggris. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang beriman bertakwa kepada Indonesia dan berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong kreatif, berlaku etis dan mandiri. Dan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah sangat biji tumbuhan yang harus ditanam di lahan yang subur, di mana peran guru adalah menyiapkan lahan yang subur tadi.
Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, yang artinya adalah guru berperan sebagai pamong dan fasilitator. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan di masa depan membutuhkan landasan budi bakat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bekerjasama bahu-bahu untuk mewujudkan murid sesuai profil pelajar Pancasila yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peran guru adalah sebagai pamong dan fasilitator demi terwujudnya merdeka belajar yang berpihak pada murid. Dari situ saya simpulkan dengan kelompok saya ini bahwasanya visinya adalah mewujudkan pelajar yang kreatif dan interaktif serta mewujudkan murid yang mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan bahasa sederhana di lingkungan masing-masing. Ya, visinya yang depan. Jadi mewujudkan pelajar yang kreatif dan interaktif. Rasakan berbeda adalah mewujudkan murid yang mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris sederhana di lingkungannya. Eksekusinya juga. Terima kasih. Saya akan membacakan visi saya mencetak generasi kreatif yang mandiri dari analisa ATA. Yang pertama aset. Di sini siswa sudah dapat menulis dalam bentuk berbagai karya, ada cerpen, berita, puisi, dan sebagainya. Tantangannya di sini anak-anak atau siswa belum percaya diri untuk menulis, takut salah. Aksi yaitu anak-anak sudah menulis berbagai karya dan ada yang sudah dilombakan. Pembelajaran nanti saya sebagai guru akan menggunakan model atau metode yang sesuai dengan pembelajaran yang saya gunakan. Setiap waktu akan berganti-ganti atau berubah-ubah. Terima kasih. Rakasa perubahannya yaitu mewujudkan murid dalam berbahasa Indonesia. Mewujudkan murid kreatif dalam berbahasa Indonesia. Saya memberikan murid-murid saya yang religius, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan, santun kepada orang tua, guru serta sesama, berbudi pekerti yang luhur, jujur, berjiwa mandiri, berpikir kritis, kreatif, bisa berkolaborasi, memiliki daya saing serta mampu berkomunikasi dengan baik, menguasai teknologi sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki kemampuan, potensi, karakter, serta memiliki keunikan masing-masing. Mereka memiliki keistimewaan, bahkan perbedaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang harus kita kembangkan semaksimal mungkin agar mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, sehingga mereka menjadi cerdas, pintar, sekaligus berkarakter.
Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat membimbing dan menuntun mereka di sekolah saya untuk dapat mendapatkan pendidikan yang berpihak kepada siswa dan menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, memberi dorongan dan motivasi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun isinya dari yang telah saya sampaikan, visi saya adalah mewujudkan pelajar yang berjiwa mandiri dan dapat menjawab tantangan zaman. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Libat Terima kasih. Demikian tadi diskusi kita dalam membuat visi dan prakarsa perubahan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan, kita realisasikan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekiranya cukup sekian nih Bapak apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Pak Noviana dari CGP Angkatan 2007 dan telah memberikan atasnya pada pagi hari ini. Dan selanjutnya sebelum menutup, mohon izin kepada beliau Bapak Ustadz Dosan, pengajar praktik untuk penyampaian penguatan pada kesempatan siang hari. Persilakan. Jalan lagi Bapak Ibu, alhamdulillah telah disampaikan visi untuk perubahan prakarsa di SMP 1 Surut oleh Bu Lenti. Tentu saja visi yang luar biasa. Tetapi sebelum kita tutup kegiatan ini, apakah visi yang telah dibuat oleh atau disusun oleh Bu Lenti ini panjenengan setuju Bapak Ibu? Atau ada yang ingin menambahkan? Sabun. Kemudian generasi unggul dalam praktek berdasarkan profil pelajar Pancasila. Betul. Spesifiknya nanti di 3 tujuan. Profil pelajar Pancasila itu kan kita bersama itu ada 6 dimensi yang telah disampaikan Bu Lely tadi, di mana dimensinya itu sudah sangat lengkap, mulai beriman dan bertakwa pada Yang Maha Esa sampai kreatif tadi. Di dalam 6 dimensi ini masih ada elemen, masih ada sub elemen. Barangkali panjenengan sudah mendownload nilai-nilai ada di situ, dan dia semua sudah mendownload. Baca lagi Bapak Ibu. Itu ada beberapa indikator yang tentunya bisa kita aktualisasikan di dalam pembelajaran masing-masing. Yang disampaikan Bu Lely tadi tentang presentasinya sangat bagus Bapak Ibu. Mungkin sebagai guru TIK bisa menjadi teladan untuk membuat PPT yang bagus. Juga ada dan saja nanti juga ada fasilitas dari Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah untuk saya ini membuat PPT sebagai sarana media pembelajaran yang menarik bagi siswa nanti. Kemudian Bapak Ibu, memang benar bahwa paradigma guru yang dulu itu ukurannya adalah diri sendiri. Kalau gurunya mampu begini, siswanya juga harus mampu begini. Kalau visinya sekolah, siswanya harus bagaimana, siswanya harus bagaimana. Bapak Ibu, bahwa pendidikan
menurut filosofi Kiai Diwatiro adalah pendidikan yang berpihak kepada siswa. Malah ada ungkapan kita itu harus menghamba kepada siswa, Bapak Ibu. Dalam artian bukan syirik, bukan syirik, tapi siswa itu kita utamakan. Berikutnya adalah pendidikan yaitu Diwatiro adalah menuntut. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi, kita itu adalah sawah di sini. Yang kita tanam itu apa yang kita kembangkan yang ada di sekolah. Padi tumbuh padi, jagung tumbuh jagung, jangan heran jagung tumbuh mutiara, ya Bapak Ibu. Kalau mutiara lahirnya adalah mutiara. Kita bisa mengembangkan bakat yang mereka punya. Bisa Bapak Ibu. Misalkan saya kaku ya kalau menari, tidak saya paksakan bisa menari, tapi betul batas. Bapak MC. Nilai dan peran guru ya, ini Bapak Ibu, mungkin terjadi suatu pertentangan karena biasanya peran guru itu kebanyakan adalah sesuatu yang secara tradisi turun-menurun ini yang efektif. Misalkan anak diketak manut, kita menikah, anak dijejer manut, seperti itu. Kalau paradigma sekarang itu ada 5 tipe guru yang sudah belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ada guru yang bersifat manajemen, ada guru yang bersifat hukum, ada yang bertipe pemantau dan sebagainya. Menurut saya guru tipe penghukum itu dilakukan terakhir setelah tipe-tipenya lain tidak maju. Tapi insya Allah dengan tipe-tipe guru itu nanti bisa. Guru menghamba pada debit. Iya. Siripnya. Tapi kan Bapak Ibu yang kami hormati, saya percaya panjenengan semua sebagai guru SMP itu adalah sebagai seorang pembelajar dan orang yang suka belajar. Karena tantangan kalau SMP kan mereka kadang-kadang itu sudah jauh di atas kita, sudah ada teknologi dalam mungkin bahasa Inggris dan matematika, ada yang sudah melampaui gurunya seperti itu. Gurunya harus mempersiapkan dengan baik. Kalaupun kemampuan siswa itu di atas kita harus mampu sebagai fasilitator yang baik bagi mereka. Untuk tadi karena kendala waktu Bapak Ibu, untuk tahapan belajarnya mungkin bisa dilakukan nanti setelah ini mulai ini, karena ini Bapak Ibu visi yang panjenengan buat tadi merupakan visi pribadi yang nantinya bisa memperkuat atau bisa untuk mengembangkan dari visi sekolah. Terus misi dan tindakannya bisa melalui tahapan belajar di Bapak Ibu. Saja mungkin yang lebih penting nanti di modul setelah ini ada tentang pembelajaran diferensiasi. Itu yang sangat dibutuhkan untuk era sekarang. Tadi Bu Leli telah menyuguhkan diferensiasi dalam mengajarkan TIK. Ada anak yang sukanya lebih pakai dahulu, ada siswa yang sukanya desain dahulu, itu diberi fasilitas. Tapi untuk secara benarnya diferensiasi yang bagaimana itu nanti kita belajar bersama-sama di modul selanjutnya Bu Leli. Terima kasih. Sekali lagi untuk pihak sekolah yang sudah memfasilitasi Bu Leli dan menyampaikan visi perubahan, dan teman-teman semua jangan lelah untuk selalu menyupport dan mendampingi Bu Leli. Dan dia juga disusul calon guru yang lain dari sekolah ini. Akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan saya sengaja, itu adalah tidak sengaja sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.